Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Saifuddin dengan NIM 12250212000. Saya akan menjelaskan suatu penelitian saya yang berjudul Usulan Perencanaan Perawatan Mesin dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM pada sistem mesin boiler yang bertepatan pada PT Sandumai. PT Sandumai adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pengiriman barang atau minyak. PT Sandumai atau biasa dikenal dengan PT Sarana Agro Nusantara merupakan fasilitas dan layanan antara lain tangki timbun untuk minyak kelapa sawit dan jasa pergudangan untuk komoditi karet, teh, coklat, kopi, dan tembakau. Pada penelitian kali ini, peneliti memakai 5 posisi penelitian sebelumnya dan dapat lihat pada slide berikut. Selanjutnya, mesin boiler atau kettle steam adalah mesin kalor yang akan mengubah energi-energi kimia atau energi otomatis menjadi kerja atau usaha. Boiler ini membentuk bejana yang tertutup yang digunakan untuk menghasilkan steam. Ada suatu alat yang berbentuk bejana tertutup yang digunakan untuk menghasilkan steam yang diperoleh dari memanaskan bejana yang berisi air dan bahan bakar. Boiler dirancang untuk melakukan atau memindahkan kalor dari suatu sistem pembongkaran yang biasanya berupa pembakaran bahan bakar. Selanjutnya, maintenance dapat diartikan sebagai kegiatan memelihara atau menjaga peralatan pabrik dengan melakukan perbaikan atau pergantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan dan sesuai dengan yang direncanakan. RCM adalah dasar dari peralatan fisik dan suatu teknik yang digunakan untuk mengembangkan proses pemeliharaan mesin pencegahan yang terjadwal. Selanjutnya, FBD atau Function Block Diagram adalah tahap di mana dilakukan pendeskripsian sistem untuk mengidentifikasikan komponen kritis pada peralatan yang digunakan mempunyai pengaruh terhadap kinerja peralatan yang dipakai oleh operator. Selanjutnya, LTA adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui pengaruh sistem mode kegagalan yang terjadi. Selanjutnya, diagram Pareto yang berguna untuk mengidentifikasikan kualitas yang menjadi masalah utama yang paling signifikan sehingga menentukan nilai pada tahap selanjutnya. Oke, studi pendahuluan sebagai langkah pertama dalam penelitian ini. Studi pendahuluan yang digunakan oleh peneliti yaitu kegiatan yang dilakukan pada langkah ini itu untuk mencari tahu kasus permasalahan pada objek penelitian. Langkah-langkah dalam ini yaitu melakukan observasi dan wawancara untuk mempelajari kegiatan perusahaan dan menemukan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sehingga dapat menjadi objek penelitian. Selanjutnya, setelah kita melakukan wawancara dan observasi, kita akan melakukan suatu perumusan masalah yang bertujuan untuk membentuk kalimatannya untuk menyesuaikan dengan laporan apa yang kita kerjakan sampai di sana. Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu menentukan penjadwalan perbaikan mesin boiler pada PT San. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 2, yaitu bagi peneliti ialah untuk menjadikan laporan TA dan bagi perusahaan sebagai acuan dan bisa diterapkan sebagai langkah perbaikan selanjutnya pada mesin boiler tersebut. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu yang pertama data primer, yaitu data mesin, data operator, data waktu kerja, operasi, data downtime, data waktu kerusakan dan perbaikan.
Sedangkan data sekunder ialah data-data yang diperoleh dari profil perusahaan dan lain sebagainya. Sebelumnya peneliti akan melampirkan suatu flowchart, yaitu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti saat sampai di sana. Setelah tahap pengumpulan data, maka peneliti akan melakukan langkah yang pertama, yaitu RCM, dengan menentukan rumus dan memakai metode agar perbaikan mesin tersebut sesuai dengan hal yang diinginkan. Selanjutnya itu function block diagram, dan selanjutnya mengidentifikasikan fungsi sistem dan kegagalan fungsi, dan selanjutnya identifikasi komponen kritis, dan selanjutnya itu metode FMEA, yaitu Fluid Mode Effect Analysis, dan selanjutnya itu Logic Tree Analysis, dan seterusnya sampai ke penentuan pola distribusi eksponensial, Welby normal, dan log normal. Selanjutnya itu analisis pengolahan data. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, selanjutnya kita dapat menganalisis lebih mendalam dari hasil pengolahan data. Analisa tersebut akan mengarah pada tujuan dari peneliti dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah. Kesimpulan dan saran: berdasarkan dari hasil analisa dan hasil hitungan yang telah dilakukan, sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang telah kita lakukan. Dan setelah didapatkan kesimpulan, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu berupa saran. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat disampaikan oleh peneliti. Lebih dan kurang peneliti mohon maaf. Sekian dari peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.